NATO ketakutan anggap rudal Oresnik senjata terlarang. Ketidakmampuan Amerika dan NATO dalam menghadapi rudal Oresnik Rusia yang tidak mampu dicegat oleh semua sistem pertahanan udara. Kabarnya telah membuat pihak Amerika mengambil cara paling bangsat. Hal ini diungkap oleh Kolonel Oleg Ivanikov, seorang penasihat senior di Akademi Ilmu Roket dan Artileri Rusia pada tanggal 8 Januari tahun 2025 dalam wawancaranya bersama TASS menyebutkan. Kami mendapat informasi, Barat tengah bersiap untuk mengambil tindakan agresif guna melabeli rudal terbaru Rusia, Oresnik, sebagai senjata terlarang. Mereka melakukan sesuatu yang konyol karena tidak dapat mencegat rudal ini. Ivanikov juga menyebutkan, jika kita diserang dengan serangan presisi jarak jauh, kita berhak untuk merespons dengan kemampuan yang sama. Namun, Oresnik adalah senjata generasi berikutnya yang jauh melampaui apapun yang saat ini tersedia di Barat. Jika ini digunakan dalam konflik, itu akan menjadi tindakan balasan asimetris yang jauh lebih kuat, yang melampaui batas doktrin militer konvensional. Oresnik, rudal yang disebut jauh lebih canggih daripada rudal buatan Barat, dapat mengubah kalkulasi peperangan dengan cara yang tidak siap ditangani oleh Barat, imbuh Aba Ivanikov. Kolonel Oleg Ivanikov juga menyebutkan, saat ini Rusia dalam posisi respon simetris yang dianggap oleh Barat berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan. Dan dunia tidak boleh menyudutkan Rusia, sembari menjelaskan. Sebenarnya respon asimetris telah diterapkan oleh Barat dan kepala suku bandit dunia Amerika, termasuk Israel bangsat. Namun Rusia tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut akan menimbulkan kerusakan besar pada objek asimetris. Sebagai contoh Aba Ivanikov menjelaskan, Anda harus tahu, Amerika telah menggunakan respon asimetris selama beberapa dekade sejak Perang Dunia II pada berbagai negara. Mereka adalah bangsat asimetris internasional. Saya memberikan contoh di sini. Anda harus ingat, Somalia pernah mendapatkan serangan besar ketika 18 pasukan Rangers Amerika jadi pupuk di sana. Apakah itu setara dengan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan membabi buta Barat yang menyebabkan korban sipil yang lebih besar, hanya karena ingin menunjukkan kehebatannya di mata dunia dengan dalih terorisme? Itu sebuah hal yang gila, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Saya juga ingin mengingatkan Anda, selama pengeboman Serbia tahun 1999, Presiden Bill Clinton bersikeras agar pesawat Amerika mempertahankan ketinggian minimum 15.000 kaki, dengan alasan perlunya melindungi nyawa pilot. Mereka sama sekali tidak mengirim pasukan darat untuk menghindari jatuhnya korban tambahan dalam misi itu. Saya ingin mengingatkan pada dunia internasional. Barat bukan teman, mereka adalah lintah yang menghisap sumber daya. Mereka tidak akan peduli berapa korban jiwa dari pihak sipil akibat respon asimetris tersebut. Barat tidak peduli dengan kerugian material sebuah negara yang diserang. Mengingat keunggulannya yang luar biasa dalam sumber daya militer. Dan Anda harus tahu, mereka sangat peka terhadap hilangnya nyawa pasukan mereka. Ini menjelaskan, mengapa Amerika dan NATO hanya akan memulai operasi militer jika mereka yakin akan korban jiwa yang minimal dan hasil politik yang positif. Terutama di dalam wilayah perbatasan mereka sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan respon asimetris. Namun Rusia berbeda, Presiden kami akan menerapkan sistem asimetris ini khusus pada negara yang membantu Ukraina yang mengancam keamanan Rusia. Mereka adalah Amerika dan NATO, ini adalah tempat yang pantas untuk respon asimetris. Mereka harus merasakan, bagaimana jika respon tersebut berada tepat di wilayah mereka. Terkait situasi Ukraina sendiri, Ivanikov berpendapat bahwa dalam hal Ukraina, komitmen Barat tampaknya lebih pada upaya mempertahankan pengaruh daripada menghargai nyawa manusia. Barat lebih mengkhawatirkan keselamatannya sendiri daripada kesejahteraan rakyat Ukraina. Anda dapat melihat bagaimana krisis pria di Ukraina. Mereka dipaksa maju untuk bertempur dengan senjata buatan Barat menggantikan tentara yang terus berkurang. Dan kita tahu, Amerika dan Eropa terlibat dalam konflik melalui tangan Ukraina. Namun saat ini berbeda, rudal Oresnik ini menjadi ancaman langsung bagi Barat saat Rusia telah menerapkan doktrin respon asimetris. Mereka saat ini dalam keadaan tertekan. Berdasarkan pernyataan para ahli Barat, tampaknya upaya sudah dilakukan untuk mengklasifikasikan rudal Oresnik sebagai senjata pemusnah massal. Ini adalah cara kuno yang putus asa, yang seolah-olah menempatkan diri pada dunia, bahwa Rusia adalah perusak tatanan, imbuh Ivanikov. Bayangkan bro, ketika si rewel bangsat melakukan serangan gila.
Amerika dan Barat diam, karena menganggap bahwa si bangsat kotak biru melakukan respon asimetris membela diri. Namun ketika negara lain di luar Eropa melakukan cara yang sama, langsung dituduh melakukan pelanggaran internasional. Kolonel Ivanikov juga menyebutkan, dasar-dasar telah diletakkan untuk menuduh Rusia melancarkan perang asimetris dengan mengerahkan sistem rudal Oresnik, yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran konvensi dan perjanjian internasional oleh pihak Barat, kata Ivanikov. Tidak diragukan lagi bahwa Oresnik, yang mampu menimbulkan kerusakan besar pada negara-negara Barat, akan dinyatakan sebagai senjata tidak manusiawi, yang menyebabkan kerusakan berlebihan. Ini bukan sekadar kekhawatiran teoritis. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, prospek Rusia mengerahkan rudal Oresnik dapat memaksa Barat untuk mempertimbangkan kembali strategi militernya. Dan potensi penggunaan senjata tersebut sebagai serangan balasan jika terjadi serangan rudal jarak jauh dapat memperkenalkan bentuk peperangan baru, yang mengganggu aturan keterlibatan yang ada. Oresnik dapat menjadi pengubah permainan, tindakan balasan asimetris yang melemahkan strategi militer Barat. Ivanikov juga memperingatkan, rudal ini dapat menjadi preseden baru tentang bagaimana negara-negara menanggapi agresi dan menantang kemampuan Barat untuk mempertahankan dominasi militernya, imbuh Ivanikov. Ivanikov juga menyebutkan, kesimpulannya, rudal Oresnik mungkin bukan hanya sebuah kemajuan teknologi tetapi juga kemajuan strategis yang membentuk kembali landscape peperangan modern. Upaya Barat untuk melabelinya sebagai senjata pemusnah massal mencerminkan meningkatnya ketakutan bahwa kemampuan tersebut dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Yang memaksa evaluasi ulang tentang bagaimana NATO dan sekutunya menjalankan keterlibatan militer mereka, terutama dalam konteks dukungan berkelanjutan mereka terhadap Ukraina, imbuh Ivanikov.